Segala sesuatu yang udah lewat pasti akan jadi memori. Oke. Pertanyaannya, kita bisa merubah masa lalu nggak? Faktanya nggak. Nggak. Tapi maknanya bisa kita rubah. Gitu. Sehingga realitas hidup kita masing-masing tergantung aku menyimpan makna terhadap sesuatu ini. Faktanya gelas, Mas Hendra memaknai sesuatu, saya memaknai sesuatu, gelas yang sama bisa punya beda makna gitu, Mas. Nah, artinya apa? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang hidup itu susah mulu, ujian mulu, azab mulu, rugi mulu, sial mulu, itu kan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk memaknai sesuatu tuh dalam konteks yang sempit gitu loh, Mas. Makanya kalau kita belajar untuk unik sih, Mas. Hidup itu tentang bagaimana belajar memaknai dan melepaskan makna. Belajar lagi memaknai dan melepaskan makna gitu. Dari religion kita geser ke spiritualitas gitu ya. Ketika kita ngomong orang belajar spiritual, ini kan sekarang spiritualitas lagi naik daun lah ya. Banyak orang yang belajar Zen, Vedanta dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, banyak yang meyakini bahwa belajar spiritual tuh harus pakai guru. Nah, ini penting untuk kemudian di breakdown gitu. Harus gitu ya. Jadi orang belajar spiritual menemukan dirinya tuh harus pakai guru. Menurut Kang Abu gimana? Ya, saya akan melihat dari beberapa sudut pandang gitu. Ketika kita menuhankan guru, selamanya kita akan menjadi siswa. Oke. Gitu. Dan yang menarik adalah guru yang baik adalah yang membuat siswanya lebih baik dari dirinya gitu, Mas. Oke. Gitu. Karena kan point of view-nya adalah belajar ya. Nah, saya mau ngambil lagi perspektif dari perjalanan umroh kemarin dan baru disadari bahwa kenapa Nabi Muhammad selalu mengatakan sahabat, Mas. Berarti kan sahabat itu mau bertumbuh ya. Ketika mau bertumbuh bahwa ya dua-duanya adalah teman bertumbuh gitu. Di satu sisi, let's say dalam tradisi tarekat gitu misalnya, yang sudah kental sekali dengan guru, dengan sanad tertentu, dengan ya kualifikasi tertentu gitu. Itu dibutuhkan, iya. Karena kita memang perlu orang lain somehow gitu, Mas ya. Kita memang perlu orang lain untuk membawa jalan menuju kepada diri gitu. Tapi dalam perspektif saya secara subjektif nih ya, buat saya sekarang semuanya adalah guru juga sih. Semuanya adalah guru juga. Semuanya adalah guru. Tidak ada keharusan, tidak ada. Karena gini, kebanyakan orang yang selalu kemudian menekankan bahwa belajar spiritual itu harus pakai guru. Itu karena arahnya kemudian kita akan diajak untuk belajar kepada gurunya dia gitu. Ujung-ujungnya promo jualan gitu. Iya. Ya balik lagi kan kalau kita ngelihat ya jangan-jangan cuman beda nama antara agama, spiritual, tapi problemnya itu lagi gitu. Iya juga ya. Pengkotakan kelompok, dikotomi gitu. Mungkin di ranah syariat ributnya antara kunut nggak kunut. Tapi di spiritual antara cara meditasi yang benar yang mana gitu loh, Mas. Kan podo wae ya kalau kita bicara dalam konteks gitu. Ya, artinya ini semua keributan terjadi cuman beda di levelnya aja gitu. Tapi kalau perspektif bahwa ya sorry nih ya, ketika kita mentaklidkan guru dan melihat guru itu quote and quote kayak Tuhan banget gitu kira-kira, saya rasa ya balik ya, sehebat-hebat guru itu tetap juga manusia gitu. Dia hanya pembuka jalan untuk bagaimana kita meniti ke dalam gitu intinya. Nah, jadi guru buat saya penting banget, Mas. Oke. Tapi ya ini dalam subjektif saya sih, semakin kita bisa luas memandang apapun dengan perspektif yang lebih luas, kita akan mendapatkan cakrawala yang lebih luas juga gitu. Karena sekarang nggak sedikit loh, Mas, ketika di perguruan A ngomong guru di perguruan B salah, guru di perguruan C salah gitu. Yang terbenar adalah di sini yang akan menghantarkan kepada yang sejati ya di sini gitu misalnya. Dengan bayar sekian gitu. Ya bayar sekian. Ya balik lagi ya. Urusan-urusan gitu potensi ekonominya pasti ada lah. Tapi bukankah cukup bermodal dengan rasio dan rasa aja sebenarnya orang bisa bertumbuh secara spiritual? Pasti, Mas. Pasti. Cuman kan ada trigger-trigger ketika kita menemukan sosok yang bisa memancing. Oke, setuju. Lah kan sekarang kalau kita bicara dalam konteks, emang Ngaji Roso bukan sumbernya guru gitu? Betul nggak? Iya. Kan Mas Hendra bisa bikin tarekat sendiri nih, tarekat Ngaji Roso gitu misalnya. Ya, ketika orang nggak punya kesempatan untuk berjumpa langsung dengan sosok fisik seorang guru, Ngaji Roso menyediakan banyak
Siapapun yang sesuai dengan cocoknya, sesuai dengan rasanya, sesuai dengan frekuensinya. Siapapun yang ditayangkan oleh Ngaji Rasul kan sebagai jembatan-jembatan orang untuk menemukan dirinya kan sebetulnya. Gitu intinya. Nah, jadi saya rasa ada orang dengan perspektif bahwa harus ada guru, that's okay. Ada orang berperspektif bahwa nggak ada guru, that's okay juga gitu. Karena pada akhirnya kita akan punya jalannya masing-masing, tapi dalam perspektif saya, semua tuh guru sih, Mas. Aku tuh belajar sama siapapun, dalam kondisi apapun, karena menyadari bahwa, ya kembali gitu, semua yang datang tuh kan pesan ya. Pengantar pesan gitu. Itu sih. Pokoknya kalau di Ngaji Rasul tuh lengkap aja gitu ya. Jadi kalau pengen kayak lewat larungan juga disediakan. Ada. Pokoknya menu yang mau disukai karena mau nggak mau Mas Hendra ya. Otak kita itu selalu bekerja nomor satu itu emosi dulu yang main, Mas. Bukan benar salah dulu loh. Oke. Jadi nomor satu cocok nggak? Sebenar-benar orang ini ngomong, kalau nggak cocok nggak akan ditonton, Mas. Betul. Gitu. Terus kan dalam perjalanan spiritual kan kadang orang tuh merindukan untuk bertemu Tuhan gitu. Sementara ketika kita belajar gitu ya, belajar di kitab suci, di Al-Quran katanya laisa kamitslihi syai'un gitu kan ya. Dia tidak menyerupai apapun gitu ya. Terus kemudian orang bertemu Tuhan. Berarti kalau bertemu kan sesuatu lagi. Berarti kan masih menyerupai gitu. Nah, aku pengen tanya gitu, ada nggak pengalaman Abu Marlo untuk bertemu Tuhan gitu? Oke. Nanti kalau disebutin laku kita, Mas. Kita tinggal buka pendaftaran nih. Oke. Aku bahas dulu dari segi dua hal tadi, Mas. Ada epistemologis dan ada ontologis. Ada makna, ada fakta. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Mas Hendra. Dalam perspektif Tuhan, buat saya, Tuhan itu bukan dalam konteks yang namanya hanya dalam fakta gitu. Tapi tergantung siapapun yang memaknainya gitu. Contoh sederhana ginilah, Mas. Ayat-ayat di kitab suci, ayatnya sama terus. Tapi setiap kita baca, dengan kesadaran yang berbeda, punya pemaknaan yang berbeda. Itu baru kitab sucinya. Oke. Gitu intinya. Jadi artinya, kalau kita bicara dalam konteks Tuhan yang luas gitu ya, simple dalam konteks dalam tradisi Islam, let's say kita ngambil dalam Quran, Allah tuh selalu mengatakan aku tuh kasih sayang, Mas. Aku tuh kasih sayang. Jadi mungkin ini baru kita obrolin sekarang ya. Di awal, Mas Hendra, ini tepat setahun banget syuting pertama kita. Gitu ya? Soalnya tadi ada 1 year ago. Ini tepat loh, setahun loh. Jadi aku jadi muridnya Ngaji Rasul udah setahun gitu ya. Itu seru. Jadi ada 1 year ago, wah ternyata pas banget gitu. Dan di sini lagi pas sama gitu, keren lah. Anyway, let's say ya, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kasih sayang gitu ya, bahwa Allah tuh menamakan dirinya dengan Rahman Rahim gitu misalnya. Jadi kalau saya memaknai bahwa berjumpa dengan Tuhan itu tidak dalam konteks fakta bahwa aku melihat ini Tuhan gitu kira-kira. Oke. Gitu. Karena kalau kita mau ngelihat, ya ini saya pinjam dari perspektif ya supaya gampang gitu. Dengan definisi mini yang bisa diceritain, Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas yang pernah kita bahas gitu. Nah, ada kalimat gini, Mas Hendra. Adanya abu itu dilekatkan identitas. Mas Hendra bisa ngelihat abu karena ada cahayanya. Oke. Berarti pada dasarnya adalah kalau kita ngelihat dari perspektif ini gitu ya, semua yang kita lihat sebagai kebendaan sebetulnya adanya kehadiran cahaya di situ gitu. Sebenarnya nanti kita ngerti bahwa kenapa setiap apapun perlu sosok jasad, karena tanpa jasad tidak ada yang tertampak gitu. Oke. Jadi semua bentuk fisik yang dari kecerdasan tanpa batas menjadi energi, energi memadat jadi materi, kita dipersilahkan untuk bisa melihat dengan mata yang dua ini. Karena kenapa? Karena ada bentuk materi yang menghalangi cahaya gitu. Nah, saya komain sedikit. Artinya, ketiadaan apapun, keadaan apapun, cahaya selalu ada gitu, Mas. Tapi dengan adanya materi, jadi tertampak gitu. Oke. Artinya kenapa materi ini ada? Supaya dia menampakkan, jadi mawujud gitu. Nah sebenarnya kalau kita tarik lebih ujung lagi, semuanya kan hanya cahaya. Nah, diartikan dalam konteks, dalam perspektif Quran dikatakan Allahun Nur, aku adalah cahaya, aku adalah welas asih gitu. Nah saya tarik, Mas. Man arafah nafsah, faqad arafah robah.
Di pandangan umum, kalimatnya, kalau kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu. Tapi aku memaknai lebih dalam, bukan kalau kamu mengenal dirimu. Kalau kamu sadar bahwa kamu nggak ada, yang ada hanyalah Dia gitu. Dalam artian, sesaat aku melakukan dengan konteks bukan karena ego, benci, dengki, ya level-level frekuensi rendah lah gitu. Sesaat aku di situ hanya mewakili dalam konteks yang namanya welas asih itu gitu, gampangannya gitu. Disitulah pertemuan yang saya rasa nggak akan ada bisa dirasakan, dikatakan, diucapkan. Ya pertemuannya adalah pertemuan rasa yang di sini saat ini gitu, Mas. Oke. Jadi kalau ada kata, kamu udah ketemu, kemarin banget Mas, aku diundang di satu acara, selesai acara ada yang nanya, Mas Abu, percaya Tuhan nggak? Saya sih komain aja sih gini, bukan urusan percaya atau enggak, tapi saya mengalaminya. Oke. Kan beda, Mas. Mengalami ketuhanan. Mengalami. Karena buat saya Tuhan bukan sosok nama lagi gitu, bukan sosok huruf lagi gitu. Tapi adalah semua aliran kehidupan ini adalah Dia gitu. Keutuhan hidup. Keutuhan semuanya gitu. Semuanya. Jadi kalau pakai bahasa bahwa Dia sudah menciptakan sesuatu yang gampang dilihat sama mata, ngapain susah-susah nyari yang nggak dilihat sama mata gitu. Bahasa gampangnya adalah kalau perjumpaan dengan Tuhan sesederhana bahwa ketika si abunya nggak ada, egonya nggak ada, dan hadir saat itu adalah hanya ya si kasar kata atau bahasa gampangnya adalah hanya welas asih yang ada gitulah kira-kira. Jadi situ penyatuan sih, Mas. Oke. Ngomong soal spiritual, ngomong soal agama, ngomong soal Tuhan, tapi kalau nggak punya uang susah juga kan? Oh, susah. Iya. Susah. Bahkan tidak sedikit orang itu untuk kemudian masuk jadi guru spiritual dan lain sebagainya, memang orientasinya pure karena finansial gitu. Ya. Tapi kita tidak akan bahas itulah ya. Yang jadi masalah itu banyak orang ketika kemudian masyarakat kita tuh kan meyakini gitu, nggak apa-apalah, miskin nggak apa-apalah, yang penting nanti di akhirat kaya gitu kan ya. Ya nggak kan banyak yang seperti itu Iya. gitu. Iya, Nah, gimana fenomena kayak gitu tuh? Ya balik lagi sih, Mas. Ketika maaf ya, kan mungkin pernah ada kata-kata bahwa agama itu bisa jadi candu gitu. Karena ketika agama bisa jadi candu, karena ya itu tadi bikin jadi malas, bikin jadi nggak produktif. Karena kenapa nanti di akhirat deh gitu. Iya. Kan itu menarik gitu ya. Iya. Padahal kalau kita bicara lebih dalam bahwa kita ngomongin realitas bahwa ya hidup itu kan hanya di sini saat ini sebetulnya. Pun kita ngomongin dunia akhirat, kalau ngomongin agak lebih dalam kan bukan ngomongin letak geografis kan. Dunia itu apa yang diinstalkan oleh matriks hidup, akhirat itu adalah realitas kan. Itu aja, Mas, sebenarnya. Oke. Dan itu di sini. Lah, hidup itu kan di bumi. Oke. Dunia itu bukan tempat. Makanya kan khalifah fil ard. Dijadikan khalifah di muka bumi, bukan khalifah fil dunia gitu. Iya. Berarti dunia dan akhirat ini bukan urusan konteks masalah geografis gitu. Oke. Kita nanti bisa bahas lah di satu sesi sendiri ya. Oke. Itu panjang soalnya. Nah, cuman poin pentingnya adalah ketika seseorang meyakini keyakinan loh, Mas. Contoh, Mas Hendra, kita tahu bahwa apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, apapun yang kita tahu, semua yang datang ke kita itu informasi tok. Betul nggak? Dan ini akan jadi kebenaran kalau dialami langsung. Oke. Yang bahaya adalah kalau kita dengar dari figur otoritas langsung diyakini, itu akan jadi belief system gitu. Nah, jadi kembali gitu kepada perspektif siapapun yang meyakini apapun, ya hidup dengan keyakinannya. Dan ya paradoks, Mas. Ketika ada orang ya wes di sini sengsara, yang penting di akhirat, tapi dia bisa survive gitu dengan keyakinan itu, ya pilihannya dia gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita lebih dalam lagi bahwa sekarang saya mau mengoptimalkan sehingga saya dapat sesuatu bisa lebih dan lain. Karena urusan punya uang sama nggak punya uang, makan tetap segitu-gitu aja. Cuman pilihannya yang beda kan, Mas. Opportunity-nya yang lebih beda gitu. Jangkauannya yang lebih beda. Otomatis experience-nya juga yang lebih beda gitu. Contoh sederhana gini, Mas. Pernah dengar kata rezeki nggak? Iya. Orang tuh pengen banyak rezeki. Rezeki itu apa sih? Uang. Kalau uang rezeki berarti sehat bukan dong? Oh, sehat juga. Berarti sakit bukan dong? Betul nggak, Mas? Iya. Nah, ternyata ketika orang nyari rezeki terus outputnya hanyalah uang, hanyalah harta, hanyalah jabatan, lupa gitu. Bahwa setiap manusia itu pasti akan growth, Mas. Jadi rezeki adalah sesuatu yang bisa membuat opportunity-mu lebih luas lagi gitu. Oke. Jadi ketika dapat uang,
Uang ini belum jadi rezeki kalau tidak dijadikan apapun. Iya. Cuma jadi nominal yang ada dilihat di handphone aja nikmat gitu ya. Kan imajiner, Mas. Iya. Ya Mas Hendra di tabungannya ada ratusan juta. Emang uangnya ada? Nggak ada. Kan cuma angka ya. Iya. Betul nggak? Iya, benar. Cuman kita menjadi tenang dalam ilusif gitu. Tapi rezeki adalah apa yang kamu dapatkan dan membuat opportunity pertumbuhanmu lebih baik, pertumbuhanmu lebih ada improvement gitu. Nah, letak rezeki kan ada di situ gitu, Mas. Nah, balik lagi, yang banyak uang dan sedikit uang urusannya cuman pilihan, variasi gitu. Uangnya pas-pasan ya sehari makan cuman bisa ini. Uangnya banyak, bisa milih ini, bisa milih ini, bisa milih ini. Tapi ketika kita ngomong soal rezeki, Kang Abu, ini ada kaitannya sama level emosi, vibrasinya seseorang apa enggak gitu. Karena Kang Abu kan dalam konteks ini gitu selalu mengajarkan tentang pentingnya compassion, pentingnya bersyukur, dan pentingnya pengampunan gitu ya. Nah, ketika kemudian seseorang konsisten untuk melakukan ketiga hal ini gitu, ini ada pengaruhnya terhadap rezekinya dia dalam konteks finansial maupun yang lainnya gitu ya, opportunity lainnya apa enggak gitu, dan konkretnya menerjemahkan ketiga hal ini dalam bahasa perbuatan tuh gimana, kan? Karena gini, Mas, ketika kita bertumbuh dan pertumbuhan ini bukan buat diri sendiri, karena kan, let's say gini, Mas, kalau orang udah selesai dengan dirinya, dia pasti mau keluar gitu. Pilihannya cuma ada di situ gitu. Makanya kalau udah terpenuhi semuanya, banyak waktu luang, banyak energi yang nganggur kan. Pilihannya mau ngebantu orang, atau kita mau cuman menyia-nyiakan dalam hiburan-hiburan yang nggak jelas gitu misalnya, Mas. Gitu poinnya. Nah, fulfillment yang paling bisa dirasakan, kalau pakai bahasanya tuh konten tuh gini. Aku merasa utuh dan penuh sebagai manusia. Justru ketika apa yang aku lakukan bisa banyak bermanfaat gitu. Makanya kan, ya sorry ya, Quran tuh nggak nyuruh jadi orang sukses, Mas. Tapi nyuruh jadi orang takwa gitu. Artinya apa? Kesuksesan yang bisa dialirkan untuk kehidupan barengan gitu. Untuk melakukan yang namanya kemaslahatan gitu kira-kira. Swarm, kolektif gitu kira-kira. Nah, jadi kembali gitu. Kalau kita bicara kesuksesan pasti punya level masing-masing gitu ya. Dan ukurannya kan bukan hanya uang lah gitu kira-kira. Pun uang, ya sekarang kan mau nggak mau ya penting banget juga sih gitu. Karena kan nggak ada uang juga nggak bisa hidup gitu. Nah, maksud saya adalah jangan menegasikan bahwa aku tidak mencintai dunia dan nggak benci sama uang. Padahal kita butuh gitu loh, Mas. Yang akhirnya kita nggak punya good relationship sama uang gitu. Karena di satu sisi uang tuh duniawi banget lah. Ya emang uang untuk di dunia gitu ya, bukan untuk habis mati ya gitu kira-kira. Dalam konteks dimana kalau kita punya satu mindset hukum-hukum perputaran lah, tabur tuai lah, compassion lah, maka ketika kita dialirkan terus, dan dalam perspektif saya adalah kenikmatan itu ketika ada kebermanfaatan dari apa yang dilakukan gitu. Itu sih, Mas. Oke. Itu poin pentingnya. Kalau ini kan tadi udah spiritualitas, sudah rezeki juga udah gitu ya. Aku lupa mau tanya tentang, aku kemarin ngobrol kan sama Coki, ada statement menarik dari Coki. Keyakinan itu sebenarnya tidak membutuhkan tumbal gitu. Nah, ini masyarakat ketika kemudian beda keyakinan gitu, terus ngejelek-jelekin sampai kemudian mengancam keselamatan nyawa orang yang ngomong gitu. Kita tahu Kumailah Hakimah, wah sekarang lagi hujat sana sini dan seterusnya gitu. Nah, ini dalam pendapat pribadinya Kang Abu gitu, melihat sosok Kumailah dan pendapatnya Coki tadi itu gimana? Ya gini, Mas, sorry ya, urusannya ke IQ sih. Ya maaf ya, mau nggak mau sih, Mas. Karena IQ itu bukan ngomong bodoh lah ya, tetapi tidak mampu melihat abstrak gitu, Mas. Nggak bisa membayangkan gitu. Nggak bisa melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga ketika kesempitan literasi, kesempitan berpikir, kesempitan mengabstrak sesuatu, itu akan menjadi seperti homogen gitu. Kebenarannya kayak ini yang paling benar gitu intinya. Nah, sementara mau nggak mau, suka nggak suka, kita lingkungannya ada di IQ segitu gitu misalnya. Di mana pembaharu-pembaharu ini datang, Mas sorry ya, kalau ya let's say pemikir-pemikir Islam itu hadir sekarang, dibenci juga kok. Oh gitu ya. Karena pemikirannya beda pasti gitu. Beda IQ juga levelnya. Ya beda juga, pasti gitu intinya. Iya. Loh, kayak Siti Jenar kan ngomong nggak pada waktunya aja sih. Bener, gitu. Ya.
Intinya gitu. Nah, jadi memang kalau dalam hidup dengan paradoks ini ya mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya pasti ada konsekuensi bertumbuh. Di mana, let's say, semua orang mainstream ngomongin hitam, semua ini ngomongin putih sendiri. Pasti beda gitu. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa berbeda itu belum tentu salah gitu, Mas. Mereka yang protes itu kan taunya warna misalnya hanya hitam aja atau putih Betul, aja hidupnya gitu tuh ya. cuma hitam putih gitu, benar salah gitu. Dia nggak bisa melihat abstraksi keindahan warna yang lain, padahal keindahan pelangi itu datang dari berbeda warna gitu. Tetapi karena keyakinan itu, Mas, dan tidak terlatihnya dalam konteks yang namanya terbuka pikiran, menghormati pendapat, akhirnya menjadi sebuah subculture gitu. Oke. Yang akhirnya ya culture-culture sekarang dengan ya pokoknya yang benar tuh ini yang menjadi mayoritas. Ingat loh, Mas, kebenaran tidak ditentukan seberapa banyak orang mengatakan itu benar. Iya. Gitu. Dan normal itu bukan berarti kebanyakan, bukan. Gitu. Dalam artian kebenaran itu bukan ngelihat yang banyak tuh gini, belum tentu. Bahkan sorry to say, kebohongan yang diulang-ulang diulang-ulang Iya. bisa kayak bener loh, Mas. Benar. Gitu intinya. Nah, munculnya Kumaila lah, Coki lah, siapa, apa semua dan lain-lain. Ini kan kalau dalam perspektif Hasanah berpikir, ya sekarang pertanyaannya gini, Mas. Kalau emang nggak cocok, ya udah. Ini ada loh, udah nggak cocok, ngejelek-jelekin, nonton terus, komen terus, ngejelek-jelekin lagi, tapi dia stay untuk nonton gitu, kan aneh ya? Kalau itu masih mending. Ah. Kalau ini dijadikan jalan untuk cari rezeki, reaction setiap hari. Reaction setiap hari. Dipotong videonya, disandingkan dengan pembahasan siapa gitu. Jadi nanti dibikin bahwa menurut siapa ini adalah dipotong. Dan sorry tuh saya, Mas, kebanyakan nggak nonton utuh. Dia ngambil satu capture. Betul. Ya gimana sih Mas Hendra nonton film, cuman ngelihat satu scene terus Anda ngomong ini film nggak rame, kan aneh gitu. Nah ya balik lagi sih, dengan adanya ini juga kan untuk membuat kita jadi belajar bahwa reaction tuh seperti apa sih gitu. Nah kalau orang bisa berpikir lebih luas, kalau orang bisa menerima perbedaan, dia akan melihat konteks bukan bedanya, apa yang sama dengan aku gitu. Kayak pacaran lah, Mas. Iya. Mau pacarnya suka apa, kita pura-pura. Kan yang dicari, kamu suka apa? Pecel lele gitu. Nggak suka juga pura-pura. Sama aku juga. Kan itu tuh yang dicari. Iya. Persamaannya gitu. Karena persamaan itu yang membuat connectivity gitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa semakin kita sulit menerima perbedaan, semakin sempit hidupnya sih, Mas. Gitu intinya. Karena nanti kita akan ngelihat bahwa ya semua juga berbeda pada akhirnya gitu. Dalam konteks ya, sesama agama aja kan pemahamannya nggak sama dong, gitu. Dan mungkin dengan pemikiran-pemikiran yang baru, boleh jadi itu lagi memperluas sesuatu yang kita belum tahu sih, Mas. Gitu. Ya, sorry ya, ya hidup ini nggak sempit pemikiran dan pengetahuan kita sih, gitu. Iya. Itu sih, Mas. Oke. Ini soal IQ ya, lagi. Udah, soal gitu, IQ itu ya. aja sih, paling simpel. Kemampuan mengabstrak gitu, melihat perumpamaan, melihat pemaknaan gitu, dan berpikir panjang itu kan urusannya ke situ gitu. Meskipun IQ bukan segalanya, tapi kalau IQ-nya susah, ya gitulah pokoknya. Kalau katanya guru kita, Cak Nun nih soal kesempitan berpikir sih. Tuh, Kesempitan berpikir. betul. Sumbu yang pendek. Sumbu pendek. Kemudian ini Kang Abu, aku masih bertanya-tanya juga ya tentang apa? Kan ada ayat ya, aku tuh sesuai prasangka hambaku, gitu ya. Nah, memaknai ayat ini secara substansial kalau menurut pandangan Kang Abu, itu apakah kemudian kan ada yang nariknya ke manifestasi nih, manifestasi pengen apa, berprasangka gitu kan. Ada juga yang memaknainya itu ya kita, aku yang Tuhan tuh sesuai prasangkamu, konsep Tuhan tuh sesuka konsepmu. Nah, itu tuh gimana yang bener? Ya, gini Mas. Kalau saya sih ngelihatnya tentang persangkaan itu adalah bagaimana memaknai, Mas. Contoh. Segala sesuatu yang udah lewat pasti akan jadi memori. Oke. Pertanyaannya, kita bisa merubah masa lalu nggak? Faktanya nggak. Enggak. Tapi maknanya bisa kita rubah. Gitu. Sehingga realitas hidup kita masing-masing tergantung aku menyimpan makna terhadap sesuatu ini. Faktanya gelas, Mas Hendra memaknai sesuatu, saya memaknai sesuatu, gelas yang sama bisa punya beda makna gitu, Mas. Nah, artinya apa? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang hidup itu susah mulu, ujian mulu, azab mulu, rugi mulu, sial mulu,
itu kan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk memaknai sesuatu tuh dalam konteks yang sempit gitu loh Mas. Makanya kalau kita belajar untuk unik sih Mas, hidup itu tentang bagaimana belajar memaknai dan melepaskan makna. Belajar lagi memaknai dan melepaskan makna gitu. Karena ketika kita menggunakan makna yang lama dan nggak bisa ngelepasin yang tadi saya cerita di awal, kita akan punya state dari, let's say, frekuensi di situ-situ terus gitu. Orang yang kehilangan siapapun di masa lalunya tetap sedih 10 tahun yang akan datang di hari ini. Let's say 10 tahun yang lalu pasangannya meninggal dan tetap sedih sekarang karena dia tidak berhasil melepaskan makna lama gitu. Tanpa sadar, konteks dengan tidak melepaskan makna lama, dia nggak bertumbuh gitu loh Mas. Nah jadi kalau kita bicara bahwa Allah sesuai dengan persangkaan katakanlah, kalau kamu melihat ada opportunity dalam setiap apapun, maka itu akan menjadi peluang untuk kamu bertumbuh. Maka setiap event yang datang ke kita memberikan pelajaran, menumbuhkan, atau membuat luka gitu. Nah kita mau memaknai yang mana Mas? Kalau kita melihat segala sesuatu hanya untuk terluka terus, tapi lupa bahwa di dalam luka ada pertumbuhan, dan kita tidak move on ke pertumbuhannya, ya kita akan terus terluka gitu. Makanya ya di Rich Dad Poor Dad yang pernah kita bahas bahwa kenapa orang miskin tetap miskin, karena mindset miskinnya nggak berubah gitu loh Mas. Iya. Yang miskin tuh di sini gitu. Otak tuh ya malah. Nih di sini nih gitu. Itu. Iya. Makanya kalau ininya nggak pernah berubah, ya nggak bisa gitu. Dalam proses pertumbuhan kita sebagai manusia, Kang Abu, pasti kan banyak sekali kemudian masalah-masalah yang mengiringi perjalanan hidup gitu ya. Nah, konten-konten kita ini kan tentang consciousness, tentang kesadaran gitu, tentang ma'rifatullah gitu. Apakah ma'rifatullah, kesadaran itu solusi bagi semua masalah di kehidupan ini? Pertanyaan masalah itu apa sih? Kalau saya nanya ya, sesuai. Semua pertanyaan kalau saya tanya di forum-forum, begitu saya tanya, ada masalah dalam hidup, itu spontan ngomong banyak. Masalah itu cuma satu kan? Apa yang aku inginkan, nggak kejadian, udah gitu aja. Nggak sesuai ekspektasi ya? Udah selesai. Dan apa yang kejadian, tidak sesuai dengan keinginanku. Iya. Jadi problem itu urusannya di ekspektasi dan di keinginan. Maka kalau aku menyadari keinginanku, masalah nggak akan ada. Jadi kalau tadi Mas Hendro ngomong ma'rifatullah atau kesadaran atau consciousness atau self-awareness, apapun itu namanya, sesaat aku memiliki kesadaran terhadap keinginanku, maka masalah akan menjadi suatu loncatan untuk kita naik ke level berikutnya gitu. Masalah bukan menjadi suatu kepiluan, bukan menjadi suatu kerugian, tapi menjadi jembatan untuk naik ke level berikutnya. Karena tanpa masalah kita nggak maju loh Mas. Iya benar. Nggak ada masalah, Mas Hendra nggak mungkin di level ini sekarang gitu. Seorang nelayan tangguh itu karena dia nggak berada di laut yang tenang kan? Bener. Kalau di laut yang tenang terus, gimana dia mau menghadapi badai gitu misalnya. Makanya. Dan yang menarik Mas, tidak ada pembelajaran terbaik dalam hidup di dalam yang namanya kesenangan dan kebahagiaan tuh nggak ada. Terbukti apa coba? Nggak ada begitu berhasil, kita ambil hikmah dari keberhasilan. Nggak ada Mas. Yang ada, kita ambil hikmah dari kegagalan. Oke. Berarti apa? Orang yang sering-sering di level berhasil dan bahagia terus, nggak bertumbuh juga dong. Makanya selalu ada mengalami kedinamisan gitu. Nah hidup ini kan urusannya cokro manggilingan gitu. Berputar terus gitu, berputar lagi. Yang paling terpenting ketika di atas diterima, ketika di bawah diterima gitu. Kan kata kuncinya tetap ujungnya adalah penerimaan gitu Mas. Nah jadi balik ke tadi gitu ya, kalau kita ngomongin tentang masalah gitu, apakah kesadaran itu sangat bermanfaat? Sangat. Karena sesaat kita menggunakan kesadaran, kita bisa melihat masalah itu gitu. Kita tidak terjebak dalam masalah. Karena kalau kita lagi bareng sama masalah gini Mas, tapi begitu kesadaran kita ngelihat nih, kita ke background gitu. Nah inilah kesadaran gitu. Oke. Itu sih. Kang, ini pertanyaan agak serius dan jawabannya harus serius juga gitu ya. Ya emang dari tadi main-main sih jawabannya.